tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Mari sama-sama ku percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku, ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata. Percaya kuasa-Mu ajaib. Mari angkat tangan sama-sama. Ku percaya Kau sanggup menolongku, ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kita bangkit beri bersama-sama, Bapak Saudara, kata kami percaya Tuhan. Percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku, ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Turunkan hikmat yang dari Engkau, memenuhi setiap kami, dan pengurapan baru ada pada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin sekali lagi memuji Tuhan bersama Bapak Ibu. Ya. Pujian ini sudah tidak asing buat kita. Pujian ini ada di dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekat.
selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Lagu ini tidak asing buat setiap kita, amin. Kok wajahnya tegang? Malam tadi, saya tuh bingung, mesti pakai apa pagi ini gitu. Satu kebingungan yang lazim terjadi, ya, lazim terjadi sampai mesti pakai lagi baju, celana, jas, cocok enggak buat besok pagi, mesti tanya sama istri saya, tanya sama anak saya, Papa besok pakai apa gitu, ya. Akhirnya satu yang jadi pikiran saya, yang penting bukan saya mau pakai apa, yang penting itu perkenanan Tuhan turun atas saya. Itu jauh-jauh lebih penting. Ya. Tapi kita tidak bisa keluar daripada fakta-fakta yang ada. Ya. Mengambil pilihan dan kemudian diputuskan, itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itulah yang terjadi. Seberapa bencinya, ya, setiap kali kita dihadapkan dengan yang seperti itu. Ibu-ibu bangun pagi, ngapain gitu kan? Pilihannya, langsung nyediain makanan buat keluarga, atau duduk di bawah kaki Tuhan dulu. Itu pilihan. Setiap kali kita mau melangkah, kita mau melakukan sesuatu, pasti kita dihadapkan dengan pilihan dan setiap hari selalu ada. Dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, kadang-kadang membencikan setiap kita. Ibu-ibu paling susah kadang-kadang. Hari ini masak sayur asem, besok masak apa, besok masak apa. Seminggu itu jadwal penuh kadang-kadang. Halo ibu-ibu. Ya. Bapaknya tinggal enak makan aja gitu. Tapi pusingnya besok nyediain apa itu. Pilihan-pilihan yang tidak mudah. Ya. Mulai saat kita bangun tidur sampai kita nanti mau tidur, kita dihadapi seperti itu. Tidak bisa kita lari daripada itu. Masuk lagi ke firman Tuhan ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa hubungannya dengan Mazmur 119, 105. Dan itu erat sekali hubungannya. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap kali saya baca ayat ini, setiap kali yang muncul dalam pikiran saya, iyalah, gitu loh ya. Iyalah, langkah-langkah hidup kita ini enggak aman di atas muka bumi ini. Kadang-kadang kita tersandung, kadang-kadang kita terpleset. Bukan cuma di bawah saja, kadang-kadang kita juga terantuk. Kita sedang meraba-raba seperti orang buta, meraba-raba. Ya. Untuk ngambil satu pilihan tidak mudah. Oleh sebab itu, itulah yang terjadi. Jadi jangan aneh, jangan kaget, jangan bingung, jangan susah, dan itu pasti terjadi. Kita akan belajar sama-sama tentang ini. Ayat ini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mulai dengan firman. Dabau bahasa Ibraninya. Firman, perkataan, ucapan, ungkapan yang dikeluarkan. Ya. Bisa dalam bentuk pidato, bisa dalam bentuk khotbah, bisa dalam pembacaan puisi, begitu kan? Itu akan terjadi. Kalau sudah bicara firman, kita tidak bisa lepas daripada Yohanes 1 ayat 1. Yang berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, Allah.
Firman itu sendiri adalah Allah. Ungkapan itu. Nah, dikatakan tadi ucapan, ungkapan. Kalau saya di rumah, kadang-kadang saya ada di kamar begitu saya keluar di ruang tamu, kok nggak ada orang, kemana gitu. Terus saya buka pintu, mestinya pintu depan, tapi sekarang jadi pintu sebelah. Saya buka, saya teriak, "Mah!" gitu. Terus ada jawaban, "Ya!" gitu. Jawaban itu menunjukkan dan saya tahu bahwa itu istri saya, betul? Halo? Saya bingung lihat orang-orang. Jangan pandangi saya seperti itu, wah mengerikan dari atas ini. Ya. Saya sering kali kalau sudah di Instagram lihat gitu ya. Wajahnya Pak David muncul, wajahnya Bu Maria muncul gitu. Ya, kadang-kadang tombok kangen gitu. Walaupun setiap sering kali saya ketemu gitu ya. Tapi kadang-kadang wah, ya apa caranya ya gitu ngelihat seneng. Kadang-kadang Pak David digoda teman-teman gitu seneng. Yang seneng yang dengerin, yang lihat, yang alami enggak enak. Ya ketawa Bu Maria. Janganlah Bu. Tapi dengan itu terjadi, wah luar biasa saya lihat Pak David sudah terjadi perubahan. Bukan 360 derajat ya, tapi 180 derajat. Bukan berarti negatif, tapi positif. Amin. Saudara punya gembala yang luar biasa hari-hari ini ya. Ya, kemanapun Pak David ada, pasti tidak lupa dia ceritakan tentang saudara sekalian. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Kembali lagi saudara, firman ucapan tadi, ungkapan hati. Dikatakan jadi pelita, nir. Bukan nir itu kalau bahasa Jerman, nir itu apa ya? Halo, nir itu apa bahasa Jerman itu? Kok bahasa Jerman? Bahasa Belanda. Nirnya sakit gitu. Oh iya, wah mesti turunan Belanda ini. Saya jawab. Ya, bukan itu. Ya, pelita dikatakan, ya pelita. Bapak Ibu tahu kan pelita, nir tadi. Ya lampu, ya apa saja gitu yang bisa nerangi gitu. Tapi bukan cuma sekedar pelita atau obor. Ya, tapi bukan cuma obor yang cuma bentuk obor atau pelita. Tapi yang dimaksud nir di sini adalah pelita atau lampu yang nyala. Kalau lampunya redup, tidak nyala, mati, kita nggak bisa lihat apa-apa dan nggak ada gunanya apa-apa. Betul kan? Lah apa gunanya kalau cuma ada lampu tapi tidak nyala? Tapi yang dimaksud dengan sini nir itu adalah pelita yang bercahaya, obor yang menyala. Yohanes 5 ayat 35 berkata demikian. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Kalau The Passion bilang demikian. Ia tadi langsung diterjemahkan siapa? Bukan Tuhan. Yohanes adalah obor, adalah pelita, adalah lampu yang menyala-nyala dan bersinar. Dan untuk waktu yang singkat, kamu menikmati cahayanya dan sangat gembira. Ya paling senang kalau ada. Cobalah bayangkan kalau tahu-tahu enak-enak saudara, apalah senangnya apa, nonton bola, nonton badminton, sekarang lagi kan, lagi Japan Open gitu kan, Japan Open. Tahu-tahu lampunya padam. Nyaman enggak? Malam lagi. Wah sudah pertama jengkel, kok lampu padam? Sudah nggak nyaman suasananya, mesti kita bingung teriak. Ambil lilin, ambil senter, ambil wah pokoknya kacau lah. Itulah yang terjadi, kan begitu. Ambil ini, ambil itu. Atau kalaupun kita ambil lilin, apakah lilin itu akan menyala terus? Halo? Kalau kita gunakan pelita, apakah pelita itu akan nyala terus? Tidak, bukan?
Ada saatnya dan cuma sementara momennya. Lilin itu habis akan padam lagi. Kalau pelita itu habis minyaknya akan padam. Kan begitu. Jadi dikatakan Yohanes itu bukan Mesias. Ya, memang dia juga pelita. Tapi yang cuma sementara waktu. Selama masih ada minyak itu dia nyala. Artinya apa? Yohanes bukan Yesus. Beda. Ya. Obor yang menyala-nyala. Nikmati, kita bisa nikmati itu. Bagaimana kedahsyatan hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan. Cuma sementara. Karena dia bukan cahaya, terang, sinar yang sejati. Kalau yang sejati, gak bingung dengan minyak, gak bingung dengan aliran listrik untuk bisa nyala. Karena dia adalah cahaya yang sejati. Wahyu 21 ayat 23 berkata demikian. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya, pelitanya. Loh, ini yang disebut dengan yang sejati. Satu kalilah kita akan sama-sama ketemu di sana. Di tempat kekekalan, tidak seperti di sini. Dan kalau di sana, ya kemungkinannya mau ketemu berapa kali, oh gampang. Ya. Karena nggak ada batasan ruang waktu seperti sekarang kita ada di muka bumi ini. Saya belum pernah ke sana. Saudara pernah ke sana? Oh belum, sama kalau gitu. Ya. Jangan dulu. Tapi kebanyakan manusia ya, kalau sudah kepepet, sudah mengalami penderitaan, kesusahan yang terus menumpuk-numpuk. Biasanya pikiran yang ini wis balik ae Tuhan. Halo? Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Wah, luar biasa jemaat. Kalau saya nggak angkat tangan berarti saya yang seperti itu. Berarti Bapak Ibu tidak pernah mengalami masalah yang begitu rumit, begitu pelik, begitu luar biasa. Saya sampai kadang-kadang nyetir bawa mobil, saya bilang, Tuhan, lek waktu nulis mari pulang sajalah Tuhan. Halo? Halo? Loh, rupanya saudara juga ketakutan menghadapi seperti itu ya. Saya katakan, Tuhan aku siap, pulanglah. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, ya tidak bisa pulang kita. Kalau Tuhan bilang tunggu belum selesai tugasmu, ya nggak bisa pulang. Atau kalau saudara bilang ojo pulang dulu Tuhan, ojo pulang dulu, kalau Tuhan bilang sudah selesai, pulang enggak? Pulang. Oleh sebab itu siap-siaplah, kapanpun waktunya. Kalau saudara siap, saudara tidak akan terbebani hal-hal yang aneh. Jadi jelas firman Tuhan katakan, The Passion tadi, Wahyu 21 ayat 23, kota itu tidak membutuhkan matahari atau bulan untuk supaya terang. Karena kemuliaan Allah adalah terangnya dan anak domba adalah pelitanya. Jelas firman Tuhan katakan, ya. Yang dimaksud terang sejati itu adalah pelita yang menyala. Dan tidak akan pernah habis. Kalau Yohanes, pelita juga menyala, obor yang menyala. Oh banyak. Saya ingat begitu ada seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan julukan obor Asia. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wow, begitu luar biasanya. Saya tidak sempat ngikuti KKR-nya karena usia saya yang belum lahir waktu itu. Tapi almarhum mama saya pernah cerita, waktu itu dia datang ke Tambak Sari. Wow, luar biasa Allah bekerja dalam hidupnya. Bukan manusianya yang luar biasa, tapi Allahnya yang luar biasa. Hati-hati sebagai hamba Tuhan. Kalau saat ini sedang dielulukan, ketahuilah bukan engkau, bukan manusianya yang luar biasa.
Tetapi Tuhan yang luar biasa yang memenuhi kehidupannya. Jangan jumawa, jangan sombong. Makanya saya katakan Tuhan, aku cuma butuh favor-Mu. Kalau Tuhan berkenan, itu yang luar biasa. Terang, firman-Mu terang bagi kakiku. Rechel, bagi kakiku rechel. Apa kaki? Ya foot gitu kan. Foot ini kaki, bisa berarti kaki, tapi juga bisa berarti telapak kaki. Sama itu foot, ya. Telapak kaki. Kalau sudah bicara tentang telapak kaki, bicara tentang jejak kaki. Ya. Saya ingat begitu, saya ingat ada satu gambar yang luar biasa, sering saya lihat dan Bapak Ibu juga sering lihat. Judulnya adalah Footprints. Ada yang pernah lihat itu? Ya kan, sering kan? Wah, itu bagus ilustrasi itu. Bagus sekali. Ya. Penulisnya adalah, itu merupakan sajak sebetulnya, puisi yang ditulis oleh seorang wanita. Ya, namanya Margaret Fishback. Wanita. Ya. Tinggalnya di mana gitu kan? Di Amerika, yang pasti Amerika Utara, Kanada aja ya. Orangnya sederhana, kecil badannya. Ya, tadi sempat Mas Probo itu ngomong, "Wih, kok dur-dur anaknya ngono ya." Ini enggak sebutkan. Tapi ini kecil, mungil. Tingginya 147 cm. Sampai kan, loh ini orang kelihatannya orang bule ya, tapi kok sampai segitu tingginya? Ya wajahnya memang bule, memang bule. Tingginya cuma 147 cm. Wah, itu yang aneh. Sampai kalau dia sedang naik sesuatu gitu ya, itu tidak boleh bayar karena dianggap anak-anak. Loh saudara, jadi jangan merasa kecil hati kalau engkau badannya enggak tinggi, begitu ya. Memang kalau saya lihat badannya tinggi saya senang gitu. Makanya saya cari calon istri saya dulu paling tidak setingginya sama saya gitu. Saya senang orang tinggi, iya. Tapi kalau Tuhan izinkan yang seperti itu ya, jangan merasa rendah diri. Percayalah, Tuhan sudah tetapkan saudara untuk sesuatu hal yang seperti tadi. Orang tinggi punya keuntungan, punya kekurangan. Orang pendek juga punya keuntungan, punya kekurangan. Coba kalau orangnya tinggi gitu ya, tingginya 2 meter, naik pesawat bingung enggak? Apalagi pesawatnya ekonomi. Oh, tambah bingung. Kalau yang begitu enak yang kecil-kecil itu enak, seperti saya enak aja masih ekonomi masih nyaman gitu kan. Oh, yang tinggi itu kayak Pak David gitu ya sudah susah merotokan. Apalagi kalau badannya mekar. Oh, tambah susah. Terus perjalanan 22 jam. 13 jam lah non-stop. Wow, saya paling gak tahan. Kalau sudah begitu tidur cuma 1 jam melek. Ngelihat film televisi di depan sampai moto belean merocos air mata. Wah, gak kuat saya. Ya maaf, ini loh pantat saya gak tahan. Wes berdiri saya jalan keliling di pesawat keliling. Kok ketemu pramugari tak ajak ke tempat pramugari ngomong, ujung-ujungnya saya minta ini, minta itu, minta ini, oh, lumayan. Daripada duduk aja 13 jam kayak gitu, wow saya bilang. Balik lagi saudara ya, footprint. Kenapa dia tulis itu? Saudara tahu itu? Kenapa dia kok sampai nulis seperti itu? Oh, ceritanya panjang. Kalau saya ceritakan mungkin tidak selesai sampai jam 1. Singkatnya saja ya. Jadi orang saya katakan dia tidak terlalu tinggi, dia semampai gitu ya, 147 cm gitu. Jadi ceritanya itu dia nulis ini pada saat dia sedang pacaran. Dan pacarannya di tepi danau. Loh,
Padahal berkat daripada footprint ini dibaca bukan cuma satu gereja loh. Yang baca itu bukan cuma sekedar jutaan hari ini mungkin ya. Bisa-bisa sudah miliaran orang baca itu. Sajaknya tahu, sajaknya saudara panjang sajaknya. Ya ceritanya saja kalian mesti tahu. Pada waktu itu dia adalah seorang guru, ya guru. Walaupun dia kecil tapi dia guru. Gitu. Adakan perjalanan dengan pacarnya namanya Paul. Ya cerita singkatnya kayak begitu. Ya. Satu kali karena dia aktif di gereja, ya bikin seperti acara gitu, di luar. Dan saat-saat seperti itu dia sedang perjalanan begitu, terus dia lihat ada danau di situ. Terus dia bilang, ayo sebentar, kita berhenti sebentar, kita mau lihat-lihat. Bagus pemandangannya ya. Bukan pantai gitu, tapi danau itu juga ada pasirnya kan gitu. Nah, saat-saat seperti itu dia sedang bicara gini. Dia lihat, dia berjalan berdua, ada 2 pasang kaki, kan gitu ceritanya, ada 2 pasang kaki. Terus karena airnya masih goyang gitu, kaki itu pas jejak itu karena kena air hilang. Ya. Terus kemudian dia jalan lagi. Sampai satu kali, loh kok tidak 2 pasang tapi tinggal sepasang. Ceritanya kan begitu ya. Terus kemudian dia tanya, ya begini nih loh, di dunia itu ya tidak ada yang kekal. Kalau sudah gandengan, pacaran bisa berdua terus. Tapi begitu satu kali engkau menghadapi masalah, saat-saat menghadapi masalah itu tinggal satu. Yang satunya tidak tahu sudah kemana gitu. Terus pacarnya ngomong begini, loh tidak gitu loh kamu, tidak gitu. Ya. Aku tetap setia. Loh kok bisa tinggal 1 pasang, dia bilang. Oh gini loh caranya. Dia tunjukkan. Karena badannya kecil, si Margaret tadi, terus kemudian sama Paul itu digendong sama dia. Digendong gitu ya, terus kemudian jalan. Loh lihatan loh. Pada saat engkau sedang mengalami kesulitan, kesukaran, ya, kau tak gendong. Jadi akhirnya tinggal 1 pasang saja yang ada. Betul? Loh itu loh ceritanya itu kayak gitu. Terus kemudian besoknya dia mau bicara di temuan itu. Malam itu dia nulis, dia memang penulis, writer. Nulis, bikin sajak, puisi tadi. Dan puisinya cukup panjang. Ya ceritanya kayak begitu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di saat-saat kau mengalami kesusahan, penderitaan yang sedang menghimpit engkau. Sekali lagi, sepertinya awal-awalnya Tuhan itu berjalan di sana. Ada 2 pasang kaki. Tapi pada satu saat ketika engkau mengalami tinggal 1. Dan yang jejak itu bukan jejak kaki saudara dan saya. Itu jejak kakinya Tuhan yang sedang gendong saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan mengasihi saudara loh. Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kita balik lagi saudara ya. Kita balik lagi. Jejak kaki tadi. Mazmur 85 ayat 14. Mazmur 85 ayat 14 berkata demikian. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Keadilan, sedek. Ya. Keadilan, arti daripada sedek itu bukan cuma sekedar keadilan, tapi juga berarti kebenaran. Kita tahu kebenaran. Yohanes 14 ayat ke-6, jelas itu dikatakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keadilan, sedek, kebenaran. Dalam perjanjian baru, kata Yunani adalah aletheia, kebenaran. Aletheia. Dialah kebenaran. Dan jejak kakinya akan menjadi jalan. Nanti kita akan lihat jalan yang bagaimana. Terang dikatakan, cahaya, ore. Menyala, terang, cahaya. Kalau sudah bilang terang, kita tidak akan lari dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Semua yang dikatakan tentang firman, tentang pelita yang menyala dan sekarang terang, semua mengacu, tertuju hanya kepada satu. Allah yang Maha Kuasa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sentralnya, itu fokus setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terangnya, bagi siapa? Bagi jalanku katanya. Bagi jalanku. Kita balik lagi tadi tentang jejak kaki itu jadi jalan. Jalanku. Arti daripada jalan itu path. Bukan apa? Bukan jalan yang lebar. Kalau saudara sudah ngomong begini, saudara akan ngerti kemana tujuan bicara saya dalam Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Path. Ya, bahasa ininya path apa? Path itu bukan jalan tol. No. Dalam Mazmur 23, saudara kalau baca muncul ayat itu. Kata itu path tadi. Ya. Bukan jalan tol. Bukan pintu yang lebar. Tapi yang sempit. Untuk masuknya perlu usaha. Ikut Tuhan tidak bisa seenaknya saja. Semaunya gue. Tidak. Perlu usaha keras untuk bisa melewati itu. Tapi sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Karena kalau toh kita melewati jalan itu pasti menuju kepada rencana Tuhan buat saudara dan saya. Path. Saya dulu sering melewati path begitu. Ya, jalan setapak. Jalan tempatnya musafir. Ya, itu path. Bisa naik, bisa turun. Dulu waktu saya masih setelah ya tengah kuliah sudah bekerja saya, gitu ya. Kalau sudah waktu libur begitu, ya sama teman-teman gitu, teman-teman. Itu kita mesti kalau enggak berburu mancing. Ada yang suka mancing di sini? Halo? Enggak ada? Ada yang suka berburu di sini? Loh kok enggak ada semua? Bingung saya. Sukaannya apa gitu? Nah, kalau sudah bicara mancing, ya almarhumnya, ya papanya Seva, senang mancing. Saya dulu juga bukan senang mancing, tapi karena nganggur. Nah itu loh repotnya. Nganggur. Ya itu repot nganggur itu. 1 tahun pekerjaan saya cuma 6 bulan. 6 bulannya nganggur. Siapa yang mau seperti itu? Angkat tangan. Loh enggak ada yang mau. Loh,
6 bulan kerja itu sudah cukup untuk semuanya ya. Bukan cuma setahun, sampai berapa tahun cukup gitu. Kerja cuma 6 bulan. 6 bulannya nganggur. Kalau nganggur, teman-teman yang lain ngomong, ayo mancing. Ya sudah ikut mancing. Bukan suka saya mancing, tidak gitu loh ya. Cuma daripada saya diam di rumah, ya melok gitu. Bukan berarti saya tidak punya kerjaan, bukan saya tidak pelayan. Saya juga masih pelayanan, saya ini majelisnya gereja. Tapi kalau sudah tengah-tengah minggu gitu kosong gitu ya, oke lah saya bilang. Pokoknya setelah tugas gereja selesai, hari Minggu, Senin biasanya libur, kemudian ada hari satu untuk besuk-besuk gitu ya. Ya saya majukan besuknya gitu, terus kemudian ada 3 hari kosong, 4 hari gitu, sama teman-teman mancing. Mancingnya bukan di pinggir, ya kalau musimnya lagi bagus, mancingnya di satu pulau. Jadi saya mesti naik ke perahu, sewa 3 perahu, isinya itu 2 isinya orangnya, yang 1 perahu isinya perlengkapan, 40 galon air. Karena nanti di satu pulau kita nginep 3 hari 3 malam. Wow, asik itu. Asik. Ya, berkemah di sana 3 hari 3 malam. Diantar oleh perahu-perahunya balik, nanti 3 hari dijemput kita. Nah, selama di sana itulah yang terjadi. Saya bukan maksudnya seneng mancing, tidak gitu loh ya. Tapi karena itu tadi kok ngeladur, bukan itu, balik lagi ya. Lah perjalanan itu biasanya kalau saya berburu atau mancing itu melewati satu jalan yang tidak umum, tidak biasa. Ya. Jadi ada jalan itu kecil, setapak, yaitulah jalan setapak. Jalan yang pernah dilalui oleh 1 atau 2 orang musafir. Itu yang dimaksud dengan pet tadi. Jadi bukan jalan yang mudah, bukan. Kalau lagi kondisi kering, berdebu. Tapi kalau kondisi lagi basah hujan, licin. Jadi pernah kita itu rombongan bertujuh. Melewati bukit begini. Ya, kemudian hujan. Belum sampai ke tempatnya kita hujan. Karena tanahnya ini dari tanah lempung. Tahu lempung ya Bapak Ibu? Tanah liat itu. Lah kita kalau sudah begitu tidak pakai sepatu kayak pemburu-pemburu itu, tidak. Pakai sandal jepit. Tahu ya sandal jepit? Loh ya enggak tahu loh Pak. Bingung saya sama jemaahnya. Sepatu enggak tahu, sandal jepit enggak tahu. Bingung saya, enggak tahu lah. Ya nanti diajari Pak, beli sandal jepit, tunjukin ini loh sandal jepit gitu ya. Begitu sampai di atas, rupanya yang di atas itu agak sambil apa sih? Apa toh? Lek orang Jawa bilang apa itu? Cengengesan itu loh. Guyon gitu loh. Wow, dan deras gitu. Tahu-tahu kepleset yang di atas. Turun dia, yang di bawahnya tuh 2 orang, saya paling belakang. Dua, delosor lagi sampai di bawah. Waduh. Nah itulah kejadian. Itu pet saudara, bukan hal yang mudah. Seperti itu kalau kita naik. Ya. Itulah pet. Itulah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan jalannya, jejaknya ini menuju. Karena dia asalnya dari surga, dia pernah ke atas muka bumi ini turun, dia balik lagi dan dia akan datang lagi. Oleh sebab itu dia ngerti jalannya, betul? Dia ngerti jalannya. Jadi kalau kita percaya dengan Tuhan, percayalah. Jalan yang engkau ikuti, jejaknya tadi, pasti jaminan kita ke surga. Amin ya. Amin. Camkan baik-baik, jangan ragu. Jangan ragu. Itu yang disebut dengan pet. Jadi Tuhan pernah napakkan kakinya sampai ke sana. Dia pernah datang, dia pernah pulang pergi, tidak aneh buat dia. Nah kalau kita ngikuti dia, pastilah engkau sampai ke sana. Puji nama Tuhan. Saya janjikan tadi, milih tadi susah, betul? Apalagi kalau pilihannya tidak tepat, ngambil keputusan juga susah. The Passion, terjemahan ini begitu luar biasa. Mazmur 119 ayat 105. Terjemahannya berkata demikian. Terang kebenaran
yang bersinar. Dialah kebenaran yang sejati, terang yang sejati, ya. Pelita yang tidak pernah padam, terang kebenaran yang bersinar, membimbing aku dalam aku memilih dan aku mengambil keputusan. Arti daripada ayat ini yang dalam kacamata yang lain jelas mengatakan, yang kita bingungkan tiap hari, kita akan ketemu dengan pilihan. Dan kita harus ambil yang mana pilihan itu. Supaya hidupmu beruntung, hidupmu diberkati, hidupmu disertai, dan engkau punya favornya Tuhan. Ingat baik-baik perkataan itu. Percuma kita hidup kalau cuma sekedar, wis tak coba saja. Wah, gak cocok, kembali lagi, coba lagi. Berapa energi yang kita buang percuma begitu saja. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kembali. Ya, terang yang ajaib, kebenaran yang bersinar itu. Kalau kita ikuti, dia akan membimbing saudara dan saya untuk menghadapi setiap pilihan. Sehingga pilihanmu itu sesuai dengan Tuhan. Dan kalau engkau sudah dapatkan pilihan itu, kemudian engkau putuskan untuk melakukannya, maka engkau tidak akan keliru jalan. Berapa kali kita sering hadapi seperti itu. Sepertinya kita benar. Sudahlah, sepertinya kita punya rema ini. Tapi kenyataannya kita hadapi kemalangan. Kita hadapi kebangkrutan. Kalau toh itu terjadi, engkau harus melewati lembah kekelaman. Tapi kalau itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan dan favornya Tuhan turun atas engkau, jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu. Terusin ikuti jalan itu. Engkau satu kali akan dibawa lebih naik lagi. Tapi selama ini engkau cuma meraba-raba. Tuhan ingatkan, firman-Mu itu pelita bagiku, kakiku, terang bagi jalanmu. Kebenaran yang sejati itu akan menuntun, membimbing, membawa saudara kepada satu pilihan dan satu keputusan yang tepat. Sehingga banyak energi kita tidak terbuang begitu saja. Dan itu sering kita alami. Sering kita alami. Tapi kalau saya katakan, kalau itu memang Tuhan kehendaki, jangan takut. Tuhan akan bawa engkau. Kegagalan itu merupakan awal dari keberhasilan buat orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Tapi buat orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Tuhan, kegagalan itu akan membawa saudara terpuruk makin ke dalam, makin ke dalam. Tapi untuk ambil pilihan itu, jalan cuma firman Tuhan. Biarlah firman itu yang menerangi saudara dan saya. Berapa banyak saudara dan saya sering baca firman? Berapa banyak saudara dan saya sering mendekatkan diri, berdoa kepada Tuhan? Itu awal langkah yang luar biasa, yang menuntun dan membimbing saudara untuk menjadi orang-orang yang tetap ada di path-nya Tuhan, jalannya Tuhan. Tidak ada jaminan buat setiap kita. Jaminan apa? Bukan jaminan keselamatan, pasti akan. Kesuksesan pasti Tuhan akan jamin. Tapi jaminan untuk melewati itu, engkau mengalami hal-hal yang nyaman terus. Seperti saya katakan, kita harus daki satu bukit. Ya, bukit itu tidak mudah. Jalan setapak itu tidak mudah. Bukan tidak ada masalah, banyak masalah. Satu kali waktu setelah hujan selesai, saya berjalan di satu jalan setapak itu. Surup-surup. Karena kita harus sampainya malam di sana. Surup-surup, jadi matahari mulai terbenam. Tapi masih terang sedikit. Setelah selesai hujan, saya lihat di jalan itu ada hitam dari jauh, hitam
hitam, gelap mulai. Kemudian kita dekat, makin dekat, sampai di dekat. Baru saya tahu, ternyata hitam-hitam tadi bukan kotoran, bukan batu, tapi ular yang melingkar. Dan itu puluhan di jalan yang harus saya lewati. Melingkar, ekornya keluar, terus dia bergerak. Krik, gitu bunyinya, sepanjang jalan itu. Saya lihat kaget, loh ini loh jalan setapak yang saya lewati, tapi harus kita lalui. Ternyata yang di depan saya itu seorang bapak yang sudah tahu biasa jalan itu. Ya, saya ada di belakang, paling belakang saya. Lalu apa yang terjadi? Bapak itu ambil galah, tongkat, dia potong ranting begitu. Terus kemudian dia jalan, setiap lingkaran itu diambil sama dia, dilempar ke kiri, dilempar ke kanan. Jalan. Lah saya yang paling belakang toh. Ya saya jalan aja, enggak tahu pokoknya jalan. Satu kali ada yang lewat di kaki saya, pakai sandal jepit loh. Selunyur, wah loncat saya. Ternyata ular tadi itu balik. Loh, betapa saya katakan ini bukan cuma sekedar saya senang atau saudara bisa sendak, tapi perjalanan saudara, walaupun itu sudah jalannya, tapi masih banyak tantangan. Halo? Tuhan berikan itu tadi, firman-Nya. Supaya jelas, tidak cuma remang-remang yang kita lihat. Kalau kita ngerti firman Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan. Jalan yang kita lewati sepertinya pasti menjamin kita kesuksesan. Tapi ingat baik-baik, ada batu, ada kerikil, ada hewan-hewan buas. Itu pun kalau saudara jalan di jalan itu. Tapi kalau saudara keluar dari jalan itu jauh lebih berbahaya. Karena nggak kelihatan di semak. Yang di situ, jalan itu disinari, kelihatan. Dan kita bisa lewati. Itulah perjalanan saudara dan saya. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Setia. Tuhan akan bawa setiap kita lebih indah di dalam Tuhan. Ayo kita datang hadirat Tuhan, kepada hadirat Tuhan. Dia tidak jauh dengan saudara. Dia tidak jauh dengan saudara. Oh ralama santara lama takalama. Sikinara lama takalama. Kinara lama santara. Kinara lama santara. Oh Yesus, 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 Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Ajari setiap kami Tuhan untuk bisa menikmati favor-Mu, perkenanan-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Saat-saat ini mereka yang sedang dihadapkan kepada pilihan, bukan pilihan yang mudah, tapi pilihan yang membawa kita kepada kebinasaan atau kepada kehidupan yang kekal. Pilihan yang tidak mudah kita hadapi. Oh haleluya.
Namata karala bayara laba sandara la bayara. Urapata kala bayara la bayara la bayara basa. Shikinara labata kala bayara la. Urapata kala bayara la bayara bayara la bayara. Kinara laba sandara labata kala bayara. Bahkan pilihan itu begitu menyakitkan. Seperti patah-pepatah mengatakan, bagaikan buah simalakama. Dimakan mati ibu, tidak dimakan mati ayah. Tapi pilihan yang kau buat, yang didasari atas firman Tuhan yang benar, yang adil, yang bisa engkau percaya, maka yang terbaik engkau akan terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Allah Roh Kudus, engkau bekerja lebih dalam buat kehidupan setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi ini, siang ini. Jangan ada satupun yang engkau lewati. Engkau akan berperkara pribadi demi pribadi. Dan karya-Mu itu nyata. Kami akan nikmati karya-karya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu Pak David. Kau tambahkan hikmat marifat. Pengurapan baru memenuhi kehidupannya. Engkau yang akan senantiasa menuntun langkah hidupnya. Akan membawa jemaat ini makin hari makin menikmati favor-Nya Tuhan. Amin. Berkati istrinya, anak-anaknya, seluruh pengurus majelis yang ikut andil bergandengan tangan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu. Engkau lawat setiap jemaat-Mu. Mereka yang sakit Engkau jamah oleh karena bilur-Mu, maka penyakit mereka disembuhkan. Engkau yang susah Kau akan lawat dengan penghiburan-Mu yang luar biasa, yaitu kehadiran-Mu sendiri dalam hidup mereka. Amin. Mereka yang butuh pemulihan Engkau pulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ginjalmu yang ada masalah, Tuhan cuma ingatkan itu. Ginjalmu yang ada masalah, Kau tumpangi dengan tanganmu dan katakan, engkau harus pulih. Kau harus pulih. Engkau harus pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Mungkin saat ini kau divonis harus cuci darah. Tuhan mau pulihkan kau dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karya-Mu, firman-Mu yang luar biasa memenuhi setiap kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau gereja Menara Waktu Mujizat Tuhan memberkati. Hamba percaya seluruh jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati. Jemaat-Mu akan menjadi saluran berkat ya Tuhan. Hamba percaya
Biarlah mulai hari ini kami menjadi jemaat yang siap dibentuk oleh Tuhan dan rela diatur oleh Tuhan, sehingga perkenanan dalam hidup kami terjadi Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami semuanya layak diberkati Tuhan, layak dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami tetap perlu pimpinan penyertaan Tuhan, bahkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala berkat yang baik, bahkan sangat baik, akan terus terjadi, mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Haleluya.